Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hari ini kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar aswaja yang meliputi pengertian aswaja, sejarah pertumbuhan aswaja, sumber dasar ajaran aswaja, dan prinsip-prinsip ajaran aswaja. Pengertian aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja menurut versi bahasa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama al-sunnah, yang artinya jalan atau karakter. Yang kedua adalah ahlu, yang artinya keluarga, komunitas, atau pengikut. Dan yang ketiga adalah al-jamaah, yang artinya perkumpulan. Arti sunnah secara istilah adalah segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, tindakan, maupun ketetapan. Sedangkan al-jamaah memiliki arti sesuatu yang telah disepakati komunitas sahabat Nabi pada masa Rasulullah SAW dan pada era pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. Dengan demikian, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah komunitas orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabat beliau, baik dilihat dari aspek akidah, agama, amal-amal lahiriah, atau akhlak hati. Pengertian aswaja menurut beberapa ahli. Menurut Imam Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, dan apa yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, imam-imam hadis, dan apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, dalam akidah mengikuti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Al-Hasan Al-Syadili. Sedangkan menurut Muhammad Khalifah Al-Tamimi, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para sahabat, tabi'in, tabi'id, dan siapa saja yang berjalan menurut pendirian imam-imam yang memberi petunjuk dan orang-orang yang mengikutinya dari seluruh umat semuanya. Sejarah pertumbuhan aswaja. Islam masuk ke Indonesia sejak zaman Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Penyebaran Islam di Indonesia melalui 2 jalur, yaitu yang pertama jalur utama, dan yang kedua adalah jalur utara. Jalur utama yaitu jalur selatan yang bermadzhab Syafi'i, dan sedangkan jalur utara yaitu jalur yang bermadzhab Hanafi. Penyebaran Islam semakin berhasil, khususnya di Pulau Jawa, sejak abad ke-13 oleh Wali Songo. Dari murid-murid Wali Songo, inilah kemudian secara turun-temurun menghasilkan ulama-ulama besar di wilayah Nusantara, seperti Syekhona Khairul Bangkalan, Madura, Syekh Arsyad Al-Banjari, Banjar Kalimantan, Syekh Yusuf Sulawesi, dan lain-lain. Sumber dasar ajaran aswaja. Prosedur perumusan hukum dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tradisi Jam'iyah Nahdlatul Ulama amat bergantung pada pola pemecahan masalahnya, antara lain pola maudhu'iyah atau tematik, pola terapan atau hanuniyah, dan pola waqi'iyah atau kasuistik. Pola maudhu'iyah, pendeskripsian masalahnya
berbentuk tasyawur lintas disiplin keilmuan empirik. Ketika rumusan hukum atau ajaran Islam dikaitkan dengan kepentingan terapan hukum positif, RUU atau Raperda, maka pendekatan masalahnya berintikan tatbik ala syariah, disesuaikan dengan kesadaran hukum kemajemukan bangsa. Apabila langkah kerjanya sebatas merespon kejadian faktual atau waqiah yang bersifat regional atau kedaerahan atau insidental, cukup menempuh penyelesaian metode tahayyur elektif, yaitu memilih kutipan doktrin yang siap pakai. Berikut diuraikan secara merujuk dan langkah istinbat atau istidlal yang menjadi tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama dalam mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswajah di dalam mengambil hukum menggunakan dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Di samping itu juga menggunakan ijma' qiyas. Al-Quran adalah merupakan dasar hukum yang paling kuat di dalam Islam sebelum 3 dasar yang lain. Ini sudah dicatatkan dalam surat An-Nisa ayat 105. Dan yang kedua, Al-Hadis adalah dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Bila di dalam Al-Quran tidak secara tegas disebutkan, maka hadis yang akan menjelaskan. Prinsip-prinsip ajaran aswajah. Ada 4 ciri utama ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang biasa disebut dengan aswajah, yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang pertama adalah tawasud, yang kedua adalah tawazun, yang ketiga adalah al-i'tidal, dan yang keempat adalah tasamuh. Berikut ini adalah penjelasan dari keempat prinsip aswajah. Tawasud adalah sikap tengah-tengah atau sedang di antara dua sikap, tidak terlalu keras, fundamentalis, dan tidak terlalu bebas, liberalisme. Dengan sikap inilah Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat. Tasawuf ini juga dikenal dengan istilah moderasi. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, moderation, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, berarti ia bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal, pikiran rasional, dan dalil nahli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menyerasikan sikap khidmat kepada Allah SWT dan khidmat kepada sama manusia. Yang ketiga adalah i'tidal, yang artinya tegak lurus, yaitu sikap tegak dalam arti tidak condong pada kepentingan di luar Nahdlatul Ulama dan umat. Lurus dalam arti semata-mata berjuang demi kepentingan NU dan umat. Sikap ini pada intinya memiliki arti menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan yang terakhir adalah tasamuh, artinya toleran. Maksudnya adalah bahwasanya NU toleran terhadap perbedaan pandangan dalam masalah agama, budaya, dan adat istiadat. Contoh, menghargai agama lain yang diterapkan di Bali. Mereka saling menghargai dalam permasalahan lingkup agama dan budaya. Jika umat Hindu merayakan Nyepi, umat Muslim di sana juga menghargai dengan cara tidak keluar dari rumah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.